Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Hai, selamat siang, dan selamat sore. Di mana saja Anda berada, salam ketemu kembali dengan kami, eh, Tati Aprilia dari Holland, akan me- akan belajar bersama dengan Anda dalam rangka belajar bahasa Belanda. Ini adalah les yang kelima. Sebelum saya mulai, izinkan saya dulu untuk em, berdoa sedikit agar kita bisa diberi kemudahan dalam acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, em, malam ini saya mungkin akan dibantu oleh Mande Sony sebagai co-host bila nanti saya ada kesulitan dalam tayang karena saya masih belum terbiasa. Eh, Pelajaran malam ini akan berlangsung kurang lebih 1,5 jam, di mana jam pertama adalah pelajaran dan kemudian juga latihan. Kemudian setengah jam terakhir akan kita pergunakan dengan bertanya atau berkomunikasi. Sejauh ini kita sudah belajar empat empat pertemuan, dan pertemuan yang pertama sampai dan keempat itu sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari masih ada tersimpan di memori kita. Eh, Sekarang pertanyaan saya, sebelum saya melanjutkan acara ini, apakah em, bahan yang akan kita bicarakan bisa dilihat atau belum di dalam? sudah. Udah, oke, oke, oke. Terima kasih. Saya akan buka. Ini adalah pelajaran yang kita sudah pelajari, antara lain yang paling penting adalah bagaimana kita melafazkan alfabet dalam bahasa Belanda. Saya kira ini sudah, dan saya harapkan ini sudah kita bisa kuasai, karena untuk melanjutkan pembicaraan atau pembahasan kita harus mengerti dulu. Pada prinsipnya, abjad dalam bahasa Belanda hampir sama dengan abjad bahasa Indonesia. Bedanya adalah saya sudah berikan ini C. Kalau di Indonesia dibacanya C, di Belanda C, seperti dulu ejaan lama. Kemudian huruf G ini agak sulit dibunyikan seperti H, seperti Rain. Ada suara bunyi R di sini. Dan huruf J di Indonesia seperti jarang dibaca di dalam bahasa Belanda Y, Y, Y. Seperti misalnya Yuli. Dan kemudian yang agak sedikit sulit adalah huruf U dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Belanda dibacanya U. Untuk merefine sedikit apa yang saya terangkan, saya akan putarkan lagi sebentar mengenai alfabet. Itu adalah alfabet, mana dia?
alfabet bahasa Belanda. Saya kira kita tidak menemui kesulitan karena kebanyakannya hampir sama. Mungkin nanti dalam pembacaan beberapa kata akan kita temukan kesulitan karena ada yang bunyi yang berbunyi dua harokat kalau bisa seperti istilah bahasa Belanda dan ada yang satu. Oke, nanti kita ketemukan dalam teks-teks berikutnya. Pelajaran yang lainnya juga kita sudah mengetahui tentang bagaimana bertanya dalam bahasa Belanda. Misalnya apa itu what, siapa wie, di mana war, wanneer, kapan, mengapa warum, bagaimana who. Ini sudah berkali-kali kita ulangi, tetapi mungkin karena belum paham semua, saya akan lihat lagi. Em, kita lihat bagaimana cara membuat kalimat sederhana dalam bahasa Belanda. Sebetulnya istilah ini juga sama dengan istilah di dalam bahasa Indonesia. Yang penting untuk membentuk kalimat sederhana kita memerlukan dua unsur yang sangat penting, yaitu pokok kalimat yang ini dan kata kerja. Tetapi yang membuat agak sedikit rumit adalah di dalam bahasa Belanda, pemakaian kata kerja itu tergantung kepada siapa yang mengerjakannya. Misalnya, kalau di dalam bahasa Belanda itu ada, ini saya lupa, drink. Oke. Eh, Drinken, ini saya ambil contoh sedikit, adalah eh, kata penuhnya drinken. Ini adalah stamnya atau infinitifnya. Sedangkan rumus yang telah kita pelajari dan harus kita ketahui sejauh ini adalah untuk pemakaian ik itu harus tidak ada en-nya, drink. Ik drink. Karena itu dalam rumus yang kita sudah ketahui. Kalau untuk dia laki-laki atau dia perempuan, dia mendapat huruf T, jadi drink. Ini mother, ibu, juga kita anggap, kita say, jadi orang ketiga perempuan tunggal, pakai T. Oke, sekarang ini saya lihat kalau jamaknya, wij, kami, kembali dengan kata kerja penuh dari makan atau dari minum, ini eten itu kata kerja penuhnya. Wij eten nasi goreng. Jadi yang perlu diperhatikan untuk membuat kalimat, unsurnya ada dua. Pokok kalimat yang seperti kita ketahui, ik, jij, zij, hij, itu yang tunggal. Yang jamaknya adalah wij, kami, jullie, kamu sekalian, dan ze, mereka. Itu sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran yang eh, sebelumnya. Sekarang akan saya bahas untuk membuat kalimat yang agak sedikit panjang, yaitu memperpanjang kalimat. Sementara kita belum membahas kata kerja di dalam masa lampau ataupun em, kata kerja bantu yang nanti akan kita pelajari hari ini juga, kita buat yang sederhana saja, yaitu unsur yang kedua, pokok kalimat, kata kerja, dan objek. Misalnya, wij eten nasi goreng. Jadi, wij eten ini karena dia jamak, dia pakai infinitif. Infinitif sama dengan kata kerja yang kita ambil dari kamus seperti itu yang belum diuraikan. Oke. Sebelum saya bertanya, saya akan memperlihatkan bagaimana cara memperpanjang kalimat. Karena saya harap pada 4 les yang terakhir eh, seharusnya sudah mengetahui step-step yang sudah kita pelajari. Ini memerlukan latihan
karena mempelajari bahasa itu tidak lain mengulang-ulang. Dan saya, apabila Anda mungkin lupa atau tertinggal, bisa melihat pelajaran-pelajaran sebelumnya pada YouTube, siaran-siaran sebelumnya 1 sampai dengan 4, atau jika Anda ikut dengan WhatsApp grup belajar bahasa Belanda, di situ akan diulang-ulang kembali. Sekarang ini saya Mas akan ini, melihat, sorry ya, ada yang mau Mas bertanya? ini mau Ya, tanya sedikit boleh ya boleh interupsi. Ratu. Ya. Kalau misalnya ada kata benda yang lain, apa binatang, atau Mhm. inin atau apa tuh yang laki perempuan itu apakah Hmm. juga ikut berubah? Misalnya kuda, kuda itu apakah disebut sebagai feminin sehingga Ya, katanya juga harus kuda, berubah? kuda itu sama dengan it dalam bahasa Inggris. Kita juga lihat head. Misalnya kuda itu head part. Dia tidak perempuan, dia tidak laki-laki. Jadi seperti bagus Mas Indra, it itu dalam bahasa Inggris it, di dalam bahasa Belanda head. Dan itu bisa dianggap seperti jamak, seperti head is mooi weer. Hari ini bagus udaranya. Head, it itu pengganti kata yang tidak mempunyai gender. Paham? Paham. Oke, Ya, terima kasih. sedangkan Lanjut. sedangkan misalnya they itu bisa atau misalnya dia laki-laki, ya, kita bisa sebut juga Mas Indra. Ya, dia laki-laki. Dia perempuan, kita Sony, tetap dia kata kerjanya memakai T, ya. Terima kasih Mas Indra atas pertanyaannya. Ini memperpanjang kalimat, ya. Kita tahu bahwa kita bisa membuat dengan 2 komponen, tetapi kita bisa menambahkan objek yang sederhana. Ini wij eten nasi goreng. Itu sudah bisa difahami. Wij itu seperti dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris we. We di sini makan nasi goreng. Ini kalimat aktif, kata kerja aktif yang bisa berdiri sendiri. Wij eten, wij drinken, wij slapen. Eten itu makan, drinken itu minum, slapen itu tidur. Itu adalah cara pemakaian kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Oke. Eh, kita juga bisa memperpanjang kalimat dengan memakai teknik ini. Kita katakan siapa yang akan kita bicarakan. Farel itu anak laki-laki, kebetulan cucu saya, atau mungkin tentang kuda seperti tadi. Misal, ini saya kebetulan ambil contoh, siapa dia? Farel, ya. Doet wat, apa yang dia kerjakan? Voetballen, bermain sepak bola. Wanneer, kapan dia main sepak bola? Elke Saterdag, setiap hari Sabtu. Di mana in Tiel, di kota Tiel. Waarom, artinya mengapa? Omdat hij van voetballen houdt. Intinya begini, kita walaupun baru sedikit mempelajari bahasa Belanda tentang gramatika, tetapi sejauh ini kita bisa tambahkan dengan keterangan yang akan kita sukai. Memang memerlukan eh, eh, latihan. Kita lihat, jadi semuanya ini kita satukan. Farel, dia laki-laki tunggal. Dari kata dia spelen, kemudian mendapat T, jadi Farel speelt voetbal iedere zondag. Iedere itu setiap hari Minggu in Tiel, di kota Tiel, omdat karena dia suka dengan sport ini. Jadi sebetulnya ini semua ini kita hanya mempermainkan eh, kata-kata saja. Kita sudah mengetahui kata kerja spelled ini dari kata kerja spelen, dan stamnya adalah spell. Kemudian kalau laki-laki yang tunggal diberi huruf T. Ini football, ya, bermain sepak bola. Idere, mungkin saya belum bahas ini, itu setiap artinya. Sondag, hari, kita sudah pelajari juga tentang nama-nama hari ini, ya, di kota. Ini omdat karena alasannya, ya. Jadi sebetulnya kita sudah bisa berbicara bahasa Belanda dalam keadaan singkat saja. Sampai sejauh ini, apakah ada yang mau ditanyakan, Uda Asbi atau Mas Indra atau yang lainnya yang hadir? Tadi Silakan buka. kata setiap, maaf, Ya, tadi setiap tadi ada dua kata ya.
Ada Tergantung. Setiap hari, either dah. Setiap minggu, either week. Jadi kalau enggak, either tapi itu, ya, ada dua katanya ya, kalau nggak salah. Oh, apa? either. Ya, ya. Either. Satu, satu. Ya. Satu. Jadi misalnya kalau kita akan mengatakan either dah setiap hari. Kalau mengatakan setiap bulan, either month. Kalau mengatakan setiap tahun, either year. Jadi setiap. Ya, jadi bentuknya juga dalam waktu present tense. Ada lagi Mas Indra? Sudah, terima kasih. Oke, ini seperti football itu footballen itu kata kerjanya ya. Kata kerjanya itu biasa diakhiri dengan huruf an. Kita jadikan kata kerja person forum menjadi huruf dapat t ya. Itu kita sudah pahami. Saya harap tidak lupa. Nah, ini juga sudah kita pelajari bareng ya. Jadi kita harus menghafal saja sih istilahnya. Kita nggak bisa ini. Oke, sekarang saya mau bermain-main sedikit. Apakah ada yang bisa menyebutkan sekarang mic-nya bisa dibuka bagaimana cara menyebutkan 25 dalam bahasa Belanda? Silakan dibuka mic-nya. Ada yang mau? Halo? Ada yang berani? Ada yang mau? Apakah suara saya kedengaran? Halo? Dengaran. Oh, Cuman itu oke. tadi angka-angkanya itu tadi lupa lagi. Oke, kita kita ulang aja ya sebentar ya. Ayo kita tutup dulu sebentar mic-nya dan kita ulang bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan kalau lebih dari 20, kita sebutnya misalnya ini tadi saya contohkan 25. Disebutkannya angka yang kecilnya dulu. 5 and 20. Begitu juga dengan huruf yang lain. Ini misalnya. Di angka kecilnya dulu baru ini. Oke. Mungkin itu agak sedikit belum biasa ya menghitung karena bahasa Belanda yang kecilnya dulu disebutkan seperti ini, yang ininya dulu baru ini. Dan untuk menyebutkan lebih dari 100, ini 150, 150. Oke, sekarang udah ada yang berani mengatakan ini. Yang pertama, siapa? Saya bunuh. Ya, silakan Udah Asbi. Twe. P20. Oh, twe Ya. 20. 5 and 20 yang ini. Yang kecilnya dulu disebutkan. 5 and 20. Twe and And 20. 20. Oke. And 20. Ya. 7 Nih. Yang kecilnya dulu. Three. Dri. Jurnalis ya Oh. Dri. Three And and 70. Dri and 70. Ya. Oke. Dri and 70. Terima kasih Madayur. Oke. Sama Oke. Yang berikutnya Madayurna mungkin. Yang 128. 100. Ya. Yang kecilnya dulu. 18 and 20. Nah, 100 sudah betul. 108 sudah betul. Cuman 108 and 20. Oh, ya. 100 100 and 20. and 20. Kalau Ya. yang ini mudah. Ini 100 100 and 50. 50. 50. 150 ya. Oke, kita latihan sebentar ya. Ya, sekarang ini misalnya ada yang berani mengatakan umur saya atau misalnya nggak usah disebutkan aja. Saya ingin mengetahui apakah bisa menyebutkan umur saya berapa misalnya Madayur?
Ik, umur lupa ik. Bilang aja kalau ditanya umur saya umurnya berapa, udah sebutkan umurnya aja. 63. 63, 63 Iya. bagus, 63. Oke, sekarang siapa yang berani? Misalnya Unisoni, udah bisa nomor rumah saya, atau mungkin karena belum ikutan nomor rumah saya. Oh, tidak ada. Siapa lagi yang mau saya lihat dulu siapa yang ikutan ini udah yang hadir Mas Indra, apa namanya? Rumahnya nomor berapa? Nomor 5, Viv. Ya, nomor nomor tadi Nomor 5. 5, Ya, Viv. nomor 5 aku tahu tapi bahasa Belandanya gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Dus 5. Oke. Ini apa namanya? Daripada kita kelamaan ini nggak usah kita sebut ya. Karena nanti bosen. Ini bisa belajar sendiri jam sekarang juga bisa lihat di digital. Jadi nggak usah disebutkan. Hanya untuk latihan kalau nanti kita ada waktu. Nah, sekarang em, seperti kita telah janjikan, saya harap apa yang dipelajari selama 4 les itu walaupun belum hafal, jadi harus diulang-ulang. Tapi don't worry, nanti kita apa namanya kita ikuti beberapa sesi percakapan, kita akan mudah mengucapkannya. Nah ini pelajaran baru. Kecuali kalau ada yang mau ditanyakan sejauh ini, silahkan dibuka mic-nya dan tanyakan. Apakah sudah jelas bahwa membuat kalimat itu sangat sederhana kalau kita tahu caranya? Ya, oke. Kalau begitu, kalau tidak pertanyaan, kita lanjutkan dengan pelajaran baru, yaitu kata kerja bantu. Selama ini yang kita pelajari adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri seperti makan, tidur, mandi, berjalan, ya, gitu. Ya. Kita akan memasuki teori baru dengan kata kerja bantu yang disebut juga modal, werkwoorden modal, karena modal itu ya harus ada embel-embelnya. Kita mudahkan aja dalam pemakaian kata kerja bantu istilahnya bahasa Indonesia. Rumusnya, pokok kalimat seperti misalnya ik, ya, kata kerjanya kita ambil muten itu harus. Jadi sini ik moet leren. Rumusnya tetap sama ini. Karena modal pokok kalimatnya adalah muten. Jadi ik moet. Kita kurangi huruf en-nya, maka yang ini apa namanya moet ini adalah stamnya. Jadi tetap untuk kita menggunakan rumus yang telah kita pelajari itu. Jadi di sini ik moet, ya, leren. Kalaupun ini Nederlandsnya tidak ada, bisa diganti dengan yang lain. Tidak apa-apa. Yang penting rumusnya adalah pokok kalimat, kata kerja yang sesuai dengan siapa yang mengerjakan, dan ini apa yang akan dikerjakan sebagai keterangan. Dan di sini yang penting, ini adalah kembali memakai huruf infinitif. Seperti misalnya, saya ingin makan. Ingin itu will. Jadi bagaimana? Ik will eten. Atau kalau kita mengatakan saya akan makan, saya ingin makan nasi goreng, disebutnya ik will di sini nasi goreng diganti dengan eten. Jadi sama dengan bahasa Inggris I will, I must eat, I must learn, and I will go. Di bahasa Inggrisnya I will go, tapi bahasa Belandanya apa? Ya betul, to go dalam bahasa Inggris infinitif ya. Tapi kalau bahasa Indonesia ik wil gaan. Gaan itu adalah infinitifnya dari ga. Jadi hampir sama,
teorinya pemakaian kata kerja bantu di dalam bahasa Inggris, rumusnya. I want to eat. I want-nya itu adalah kata kerja bantu, to eat-nya adalah infinitif. I want to sleep di dalam bahasa Belanda, ik wil slapen. Atau di tengahnya mesti bukan ik wil in hotel slapen atau ik wil eh, eh, in puncak slapen, nggak apa-apa, cuma kita pakai saja teorinya hampir sama dengan bahasa Inggris. I want to sleep, I want, want-nya kata kerja, ya sleep-nya itu. Oke, saya sekarang ingin dibuka mic-nya ibu-ibu semua. Apakah ini paham? Tolong Allah, responnya. Selamat datang Manda Irma. Oke. Paham? Apakah ini bisa dipahami atau ada yang mau mencoba? Uni, maaf. Ya, Tadi kalau dalam bahasa Inggris kan ada kata to sebagai ya, apa tadi ya. bantu kerja ya. Infinitif. Bukan. To itu Oh, to go itu ada infinitif. Misalnya to eat. Kalau di dalam bahasa Inggris kata kerja infinitifnya harus pakai to. Seperti kalau kita cari di kamus maksudnya to sleep, ya, to sleep. Tetapi di dalam bahasa Belanda infinitifnya itu kata kerja yang penuh seperti slapen yang ada huruf en-nya, tidak ada to-nya. Kalau di dalam bahasa Inggris infinitifnya pakai to eat, ya. to drink, to sleep, to go, to walk, kayak gitu. Terus, ya, Satu lagi, ya, saya ingat dulu di SMP apa SMA kita kan suka mm, ada rumus DM dan mhm, MD ya, diterangkan ya, menerangkan atau ya, seperti itu. Nah, ya. ini bahasa Belanda itu sama dengan bahasa Indonesia mungkin ya, Enggak juga, atau berbeda? enggak berbeda karena ini di dalam nanti ini kalau yang sederhana ini masih bisa kita hampir samakan dengan pemakaiannya dalam bahasa Inggris ya. Bagaimana cara ini Oke. ya? Tapi nanti kalau jauh ke sana memang ada perbedaan. Saya belum mau melangkah ke sana karena saya Iya, nanti iya. setelah ini ingin membahas past tense-nya. Ya. Ini kan kita sekarang ini eh, Present, present tense dalam present. dengan kata kerja bantu. Yang kita lalui selama 4 bulan 4 minggu itu adalah present tense yang sangat simple ya. Jadi pokok kalimat eh, apa ya pokok kalimat. mm, Subjek kata uh, kerja, Subjeknya keterangan. subjeknya kan pokok kalimat kan itu subjek ya. Iya, iya, Predikatnya iya. itu kan kata kerja, objeknya itu kan Iya, yang seperti ini ya. Nah, kalau yang iya. ini seperti ini ya harus dengan kata kerja yang dia eh, miliki. Dia di sini nggak boleh ikmuten karena ik harus pakai stam yang tidak ada huruf en. Itu harus kita kuasai sudah ya. Oke. Jadi di sini kita kembali, kalau tidak ada yang bertanya, karena ini prinsipnya sangat similar dengan bahasa Inggris, ikmut, I must, Dutch, lain ya. Kalau maksud saya ikmut leren, I must learn. Ini hanya apa ya, bentuk strukturnya. Oke. Jadi ini ikmut leren pemakaiannya dalam bentuk ini. Mogen artinya boleh. Tapi di sini kalau untuk tidak ikmoh tapi ikmah. Itu agak kekecualian, dia berubah. Ikmah. Kalau dalam untuk bentuk yang jamaknya wij, kami, mana dia? Mogen, boleh, di sini tidur. Jadi yang ini adalah predikatnya, yang mogen ini. Sedangkan slapen di sini adalah infinitifnya. Jadi wij mogen hier slapen atau wij mogen hier eten. Kita boleh makan di sini, nggak usah pergi ke mana ya ke dapur apakah gimana di sini boleh. Wij mogen hier slapen. Kalau tidak boleh, ik mag niet hier eten. Jadi nanti itu lagi ya. Tapi yang penting pokok kalimat dibantu kata kerja bantu dan terakhir sekali itu baru kata kerja infinitifnya. Nanti kalau kita sudah mahir di sini ini bisa diganti apa saja yang kita kehendaki. Sekarang hanya strukturnya saja. Oke. Kunnen sama dengan bahasa Inggrisnya can.
Ik kan tot 20 tellen. Kira-kira ini apa artinya ya? Ada yang tahu? Ik kan tot 20 tellen. Apa artinya kira-kira? Ada yang berani? Silahkan buka mic-nya. Hello? Anybody there? Sepertinya ketiduran ya, ngantuk ya. Halo? Masih ada? Pada ada nggak? Ada, cuman belum berani. Ada. Cuman Masih belum mikir. berani. Kenapa nggak berani, nggak akan digigit ini kok Mas Indra jauh? Ikan ton 20 talent. Tot itu nggak Ya. tahu apa talent. Tot itu sampir. Ikan tot Oh. 20 tellen. Saya bisa menghitung sampai 20. Sampai 20. Iya. Mane Juna udah bisa. Di prinsipnya ikan tot 20 tellen. Atau Iya. misalnya dengan kita ikan koken. Bisa, saya Oh. bisa Masak. masak. Saya bisa menulis ikan schrijven. Saya Schrijven. bisa saya bisa berjalan ikan lopen. Lopen. Bernyanyi bisa bernyanyi ikan Singen. singen. Ya, Singen. jadi Iya. ya ini sebetulnya kalau kita sudah tahu pemakaian yang kita pelajari 4 minggu ke belakang, jadi mudahnya ikan Singen. singen, ikan koken. Kalau Koken. misalnya harus bagaimana? Saya harus masak. Ik, Kita sudah tadi di atas sudah harus ik itu. moet Ya. koken. Ya. Bukan koken tapi Eh. bacanya koken Oh, karena ya. kita sudah tahu kalau dia tidak Oh, ya. ditutup dengan huruf mati, dia dibacanya Iya. panjang. Jadi ikan Ikan koken. koken. Ya. Ya. Misalnya kalau saya ingin Kalau ingin kan ik wil ya apa gitu. apa Ik aja wil, ik wil koken, ya ik wil koken. eten. Ya. Kalau nggak salah saya di bawah ada kata kerja ini nih, daftar kata kerja Oh, ya. ya. Jadi nanti kita lihat. Oke. Jadi ini sebetulnya mudah ya, yang ini ya, pakai kata kerja bantu ya, asal kita tahu aja kata-kata perbendaharaan kita aja. Misalnya ik wil eten, ik wil slapen, penggunaannya Lapen, gampang koken, ya. Kalau misalnya ingin leren juga bukan ya. leren, bukan Leren. leren karena dia Oh ya, karena liren. suku katanya terbagi dua, yang satu tertutup, Iya. yang satu terbuka. Yang terbuka harus dibaca dua harokat kalau Liren. enggak. Liren, bukan li tapi Liren. le. Jadi mulutnya bukan li tapi le gitu ya. Oke. Liren. Oke. Liren. Nah, kita lihat apa lah kata kerjanya lagi. Misalnya berjalan. Saya ingin berjalan. Ik Ya. Ingin. ingin tadi lopen. Ini barusan saya ingin ik wil Ik wil Lopen. lop. ya. Lop. Ya, kalau Bukan. Kalau loop itu kalau kita ik loop. Dia oh kata ya, kerja ini yang bisa ik berdiri wil sendiri. lopen. Oh, Ya, ya. sama dengan ya. Ik wil lopen. Lopen. Kalau misalnya harus, Ik harus itu kan tadi moet ya. Ik moet. moet. Ya, ik Moet. moet Ya. lopen. Ya sebetulnya kita udah bisa ya. Misalnya kalau misalnya harus bekerja, ada nggak bekerja di sini? Ik moet werken ya. Werken ya. Ya, minggu lalu kan Ya. ada pelajarannya werken. Ya. Jadi ini agak mudahan dikit ya, karena kita udah tahu tentang ik itu harus pakai apa. Misalnya kalau yay, kalau kita ambil kata jangan ini. Kalau kita ambil misalnya kata kerjanya kalau mood semua sama yang tunggal ya, karena dia berakhiran dengan huruf T. Nah, sekarang ini agak susah ini. Kalau misalnya kunnen, ik kan, jij kunt pakai T. Ya. Ini agak berbeda. Nanti kita suatu saat kita terangkan. Yang penting sekarang prinsipnya sudah dapat bahwa penggunaan kata kerja itu kata kerja bantu yang ini itu sangat mudah ya. Yang willen, kunnen, hopen, and mogen itu sangat mudah karena hampir sama dengan bahasa Inggris. Oke. Nah, saya
Ini paham nggak? Saya jangan ngomong sendiri aja, nanti kalau nggak paham kasihan. Saya minta feedbacknya dari Anda semua. Apakah ini sejauh ini bisa difahami, ibu-ibu, bapak-bapak? Ayo Om Hasbi, sudah Iya, paham kata-kata Mevrouw tadi? iya. Atau Mande Irma nih dari jauh-jauh dari New York ya? Iya, Iya. Eh, apakah Manda Irma sudah mendapatkan dasar yang kemarin-kemarin ini dibahas karena perbedaan waktu eh, mungkin atau tapi apakah iya. mungkin Ini baru ya this is the first time. Ini pertama kali. oke pertama kali tapi ada sedikit mungkin pernah mendapatkan eh, warisan dari orang tua berbahasa Belanda atau di Iya, lingkungan iya, yang ada bahasa apakah sejauh ini bisa difahami Manda Irma? iya, Kalau tidak iya, boleh iya, ditanyakan. Oke, terima kasih iya. ya. Jadi saya memerlukan Mhm. feedback juga supaya misalnya ya jangan sampai saya terus laju di belakangnya jauh ketinggalan itu tidak apa nggak enak gitu ya. Oke, alhamdulillah kalau sampai saat ini bisa difahami. Oke, Ya, saya ya Uni ya memang juga kadang-kadang ininya apa vocabulary-nya juga masih belum hafal semua, jadinya mungkin agak iya. susah ya. Makanya Ya. harus terus saya sering kan di grup suka mengirimkan nyanyian atau suka mengirimkan eh, suara saya dalam bentuk ini itu maksudnya adalah untuk membiasakan eh, siapa saja yang ingin dan punya waktu untuk selalu berkontak ya kupingnya itu dengan dan otaknya itu dengan bahasa Belanda yang agak sedikit pengucapannya berbeda dengan bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa, karena memang untuk belajar bahasa itu tidak bisa sekilas saja, kita harus ya banyak latihan, ya Mas Indra. Jadi apa namanya, sebelum tidur 5 menit, ulang-ulang, ulang-ulang. Jadi lama-lama insya Allah kita bisa. Ya, oke. Oke, jadi kita ini udah ya, yang ini nih mudah sekali diikuti karena tidak ada kesulitan. Kalau kita udah tahu apa namanya, ya, oke. Sekarang, nah ini yang agak sulit nih. Heaven di dalam bahasa Inggrisnya to have. It have an apple. Kita pakai dalam bentuk yang proses apa namanya kata kerja empunya dulu aja karena nanti have dengan bentuk yang ketiga kata kerja ketiga bisa berarti sudah. Ik heb gegeten. Oh jangan dulu ke situ kita masih terlalu minim ya ini yang ini aja dengan kata kerja mempunyai seperti I have. Ik heb. Nah, kita kembali lagi. Ini ik heb. Dia stamnya hebben dan kata kerja penuhnya hebben, stamnya heb. Manakala di dalam bahasa Belanda ada huruf hebben, ada huruf di dalam stam yang berbentuknya sama, bunyinya sama, yang satunya dihilangkan sehingga ik heb een apple. Ini artinya tahu kan? Saya mempunyai sebuah apel. Di dalam bahasa Belanda harus ada kata sandangnya. Ik heb een apel. Nggak bilang ik heb apel. Nggak boleh, nggak bisa. Nah, yay, karena rumusnya adalah stam ditambah T, maka stamnya adalah heb ditambah T. Jadi, jij hebt een huis. Huis. Ini adalah ucapan yang sangat sulit untuk ke mulut orang Indonesia. Jij hebt een huis. Huis itu rumah, Rumah. rumah huis. Coba bilang huis, Mas Indra. Huis. Huis, bukan huis ya, itu Oh, gitu. hampir seperti huis bahasa Sunda ya. Huis, Iya. hampir mirip huis, tapi huis. Huis. Kalau Huis. huis itu bahasa Sunda ya, oke. Tahu kan huis? Saya udah banyak huis nih di rambut saya. Oke. Dan hai orang ketiga tunggal laki-laki, zij orang ketiga tunggal perempuan, dia heeft ya. Seperti di dalam bahasa Inggris has ya. Kalau I have, you have, he of she has ya. Jadi di sini juga heeft. Zij atau hij heeft een fiets. Nah, ya. Ini wij. Nah, kita juga sudah tahu bahwa yang jamaknya wij itu adalah kami orang apa namanya jamak wij hebben kembali ke
infinitif. Jadi yang tunggalnya ada yang berbentuk tanpa T, pakai T dan ini berubah. Dan yang jamaknya semua harus dalam bentuk infinitif. Sepertinya saya mempunyai sebuah mobil, Yuli haben an Auto. Ini mudah ya, hampir sama pemakaiannya dengan yang tadi, dengan kata kerja yang bantu yang tadi. Em, karena ini masih simple dengan objek. Saya mempunyai sesuatu, ya, atau sesuatu, atau ini cat itu ya disebut juga objek ya. Cat itu kucing. Oke, Ini ya. tadi harus ada kata sandang ya, harus ya. Harus ya dalam misalnya saya mempunyai kucing di Indonesia tapi ik heb een kat, ini een kat adalah kata kandang, een kat, the cat, tapi itu ini seekor kucing. Nah, harus ada ya. Saya mempunyai sebuah auto, nggak pernah ik heb auto, nggak bisa dalam hal ini, dalam arti kalau kita pakai untuk eh, eh, apa namanya, kata memiliki, harus saya memiliki sesuatu. Nah, oke ya, ada yang ditanyakan? Sebentar lagi kita nih mau ngobrol. Saya sempat bentar lagi nanti kita ngomong atau saya bertanya, kalian menjawab dalam bahasa Belanda ya. Sebelum itu, ini kita lihat dulu kata kerja bantu yang lainnya yang bikin pusing. Ini untuk orang Indonesia, kata kerja zijn. Ini zijn itu adalah infinitifnya. Nah, zijn ini akan membuat banyak pusing karena ada bentuk yang tulisannya sama tapi artinya beda. Ya, nanti itu lain kali. Nah, ini uraiannya. Ik ben, saya adalah Tati. Atau ik ben ziek, ik ben oud, ik ben lief. Jadi di sini biasanya dipakai dengan kata apa ya ini ya, kata sifat ya, kata keterangan. Ik ben oud, ik ben ziek, ik ben lief, nggak bisa. Ik ben apel, ik ben een apel, nggak bisa karena een apel itu beda. Ini di sini hanya untuk mengatakan bahasa apa ya, adjektifnya itu ya kata sifat atau kata yang dibendak, kata sifat keadaan. Jij I am, bent, I am itu ah, ya. I berapa? am, Ya, I am, I am. Ya, you Iya. are, jij bent Indra, jij bent young, you are young, you are long, you are nice, ya gitu. Jadi keadaannya sifat. Hij is misalnya Yanto, is dik, dik itu gendut, gulzig itu rakus, tukang makan, gulzig. Jadi apa namanya? Nah, di sini wij zijn. Kembali lagi ke infinitif, wij zijn. Wij zijn aardig, kita semua nice, aardig. Oh, nice apa tuh bahasa Indonesia, ramah, aardig, menyenangkan, aardig ya gitu, apa namanya, likable ya. Jullie zijn stout. Stout itu artinya nakal. Jullie zijn stout. En ze zijn vervelend. Vervelend itu apa ya? Vervelend itu nyebelin gitu loh. Kalau dia tuh anak kecil nggak mau diem, rewel, nyebelin. Dia bilang vervelend gitu ya. Itu biasa. Mungkin kita dulu waktu kecil-kecil saya sering dengar orang tua bilang stout, vervelend, gitu ya. Ini ada sekedar intermezzo. Oke. Nah, itu pelajaran yang akan saya berikan intinya adalah dua yang baru, tiga sebetulnya. Kata kerja bantu yang eh, yang ini muten, mogen, kunnen, and willen, dia dikombinasikan. Maaf ya, saya minum dulu. Bismillah. Dengan kata kerja infinitif di belakangnya. Di tengahnya, di sini kalau kita sudah mahir, apa saja bisa ditambahkan. Yang penting strukturnya adalah pokok kalimat, kata kerja yang bergandengan dengan dia, karena nggak bisa dibilang ik mau, ik kunnen, nggak boleh karena di sini punya hak masing-masing. Itu aja yang harus diingatkan. Ini termasuk yang kata kerja yang mudah lah yang ini ya kalau nanti. Itu sekian pelajaran baru dari saya dan saya akan
mempersilahkan yang hadir untuk ini ada chat apa di bawahnya. Monitor Bunda masih nggak usah ngasuh anak. Oh, apa nih? Oh, oke. Oke, udah As bilang lagi ini lagi ngasuh anak. Oke. Nah, ini hal ini sudah saya bahas, tetapi jika misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ingin latihan dengan kata-kata yang seperti ini dengan kombinasi yang pertama adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri seperti ik eat, makan, atau ik leer atau wij leren, atau dengan kata kerja bantunya. Silahkan ada yang mau mencoba atau kita bareng-bareng. Bagaimana maunya? Halo? Please help me. Make a noise. I don't know. Oke, nggak apa-apa. Apa namanya? Karena memang ini baru ya. Ini saya misalnya saya contohkan ini pokok kalimatnya. Di sini yang merah, yang kuning adalah yang tunggalnya, yang mempunyai ketentuan tertentu. Misalnya kalau saya ambil ik di sini, misalnya dengan kata kerja yang lezen, ya, ini juga lees. Jadi saya membaca artinya ik lees, tapi hurufnya Z itu nanti aja kita ulang-ulang lagi. Kalau misalnya jij leest, Ye leest, lees. ya pakai ya. Hij Lezen. Lees. leest. Karena yang tunggal ini yang Lees kuning ya. yang Oh tunggal ya ya, ya. pakai Oh ya T ya. ya. Lees. Yang ini dia stam, di sini dia stam tambah T, ini juga stam tambah T yang kata kerja sedia. Sedangkan yang ini semua jamak. Jadi wij kembali. Kalau Wij lezen. ya, lezen. wij lezen. Oke, kita lihat lagi ya, bagus. Sekarang kita misalnya dengan werken. Work. Ik werk. Goed zo. Jij Jij Ye work. werkt. Werkt pakai T. Werk. Ya. work. Hij Work. Hij Work. werkt pakai T. Hij Ya. werkt. Ya. Ya, zij They Jij werkt. work juga. ya pakai T. Nah, ini wij Jamak. yang merah ini jamak. Jadi Werken. wij werken. Werken. Jullie Werken. Werken. oke. Jullie werken. Oke, ini saya di sini walaupun dia di sana ada, di sini ada, tapi beda ya. Ini adalah juga jamak wij ze werken. Oke, bagi yang kemarin-kemarin ini belum hadir, saya akan terangkan kenapa saya di sini sama tulisannya dengan di situ. Tidak ada alasan memang begitu, tapi yang membuat dia berbeda adalah kita lihat dari kata kerjanya. Apabila saya yang ini yang kuning ini dia harus pakai T. Sedangkan yang di sini dia jamak, dia kembali lagi ke infinitif. Ya, jadi di sini wij werken. Ya, enggak kalau di sini saya di sini werken, di sini saya werkt Work. pakai T. Ya, Ya. Nah, sekarang kalau kita ambil tadi kata kerja misalnya dengan saya ingin bekerja. Ik Ik werk. Ik Ik werk. will. ik wil ya. Ya. Ik wil werken. Werken. Ik wil werken. Kalau misalnya saya ingin tidur, ik Will slapen. bagus. Tapi kalau misalnya wij, Wij. dia jamak, Wij werken. Wij. wij Willen. werken betul. Wij Tapi kita Willen. pakai kata kerja bantu sekarang. Wij Willen. willen werken. Slapen. Slapen. Boleh, Ya. boleh. Wij willen slapen. Nah, wij willen slapen. Di sini, ik wil slapen. Slapennya untuk siapa saja sama, karena dia infinitif. Tetapi yang membedakannya adalah siapa yang mengerjakannya, itu yang merubah ya. Oke, bagus. Udah ini. Nah, sekarang kalau saya misalnya, ik wil werken, tapi saya nggak mau bekerja. Ik wil niet slapen. Jadi dibantah, ik wil niet slapen. Sebetulnya kita sudah bisa nih berkata ya, ik wil niet luisteren, saya tidak mau mendengarkan gitu. Jadi nah ini aja. Jadi sebetulnya kalau kita setahap demi setahap
belajar bahasa itu mudah asalkan kita terus berlatih. Tidak bisa hanya mendengarkan kemudian ini ada orang yang super ini ya masih muda dan super cepat ingatannya. Tapi kalau dengan bahasa itu juga pronunciation-nya juga harus dijaga seperti kita pakai bahasa ngaji ikro gitu ya. Kita juga kan terbata-bata, jadi harus dibetulkan makhrajnya gitu ya, memperhatikan sama dengan bahasa Belanda karena ada makhraj yang sedikit kayak gitu ya. Oke. Oke, sekarang maken kita tahu ya, ini membuat ya. Kalau misalnya yay, apa mande Irna, yay, yay, kata kerjanya untuk yay kalau kita ambil ini. Oh, kalau ini misalnya, yang ini, Jij makan. oh, nih, Jij ma. ya, karena mande Irna tertinggal ya, jadi saya ulangi. Maken itu dia terdiri, saya dulu menerangkan seperti ini. Maken itu dia terdiri dari suku Single. kata ma dan ken, ya. Nah, ini suku kata di dalam bahasa Indonesia sama. Kata terbagi dari dua suku kata atau lebih, tapi kebanyakan dua suku kata. Di dalam bahasa Belanda, kita menerjemahkan maken, ya, maken. Dan saya juga ulang lagi rumusnya untuk ik adalah ini mak. Kenapa ini spesial yang baru gabung ya atau bagi pendengar radio dan pemirsa televisi YouTube juga. Satu kata yang terdiri dari dua suku kata kalau kita pecahkan menjadi dua suku kata istilahnya maken. Nah, kalau di dalam bahasa Belanda ada rumus ini ken ini katanya dia ditutup diapit dengan huruf mati. Maka E-nya dibaca satu ken pendek. Sedangkan ini dia tidak ditutup oleh huruf mati, maka dia dibaca panjang ma. Nah, untuk membuat stam Mande Irma yang terutama yang belum hadir ya, ini kita kata kerja penuh infinitif kita kurangi dengan en, ups, tunggu dengan en, itu mana dia nih? Hop. Ya, ini rumusnya ini. Jadi tadi kita sudah tahu kan ini dibacanya dua ma. Di sana Makan. n-nya hilang. Jadi mak. Oh, Jadi maak. ik mak. Nah, Ik maak. ik mak. Yay di sini karena dia punya rumus tertentu ik mak. Makan. Mak. Oh, ik Oh, maak. sorry. Yay maksud saya di sini. Yay mak. Yay mak. Nah, ini yang hey atau zij juga dia sama mak. Nah, yang tiga itu yang harus kita ingat-ingat. Sedangkan yang jamaknya, seperti kalau kita lihat di sini, dia kembali lagi makan, kembali ke infinitif. Ini infinitif, ini infinitif ya. Kita uraikan menjadi dua suku kata, dan suku katanya itu akan berubah bunyinya karena ini dikurangi en, maka bunyinya ma karena ini yang tadi ini terbuka ya jadi panjang jadi ma ken n-nya dibuang jadi dari suku kata ini a-nya dua dari suku kata yang terakhir cuma tinggal k jadi tambah mak paham ya ikmak Ja, yay ik mak maak. ikmak mak yay mak hey zij maakt. En yang jamaknya seperti ini misalnya wij dulu wij kata orang kedua jamak, orang ketiga jamak, orang ketiga jamak. Ini zij. Nah, ini Makan. kembali ke ya. Jadi yang harus diingat-ingat adalah yang ini sebetulnya yang tiga aja yang berubah di atas yang tunggal. Yang jamak semua kembali ke infinitif. Oke, kita coba ya dua lagi ya bareng-bareng ya. Misalnya yang agak susah ini nih, gimana ya? Spreken. Mande Irma boleh coba. X apa kata kerjanya? Ik, Spreek.
Ya, Kutso. Jadi udah paham ya. Ik spreek. Ik spreek Nederlands. Saya berbicara bahasa Ik spreek Engels. Ik spreek Indonesisch. Jadi tambah aja. Oke. Kalau misalnya membantah ik spreek geen Nederlands. Nah, tapi nanti itu ya. Ini kita ya. Prinsipnya dulu. Oke. Kalau jij, Mande Irma, apa? Jij spreekt Goed zo, with pakai T. T ya. Ya, with T. Ja, Oke. Ya, goed zo. En hij of ik zij? spreek. Oké. Hij spreekt. Ya. Oke, sekarang yang jamaknya mudah ya. Yang jamaknya adalah How you wij, read it? wij Wij spreken. Spreken. spreken Spreken. ya. Wij spreken. Goed zo. Jadi berarti ini juga begitu sama ya. Jullie, jullie. Jullie spreken. Oke, jullie spreken. Oke. Zij of ze juga spreken. Jadi sebetulnya em, kalau kita banyak berlatih itu tidak sulit ya dalam tahap ini ya. Makanya ini harus dikuasai dulu. Oke. Siapa lagi yang mau mencoba dengan kata kerja lain? Misalnya ini nih, saya praten. Udah Mas Indra mau coba nggak praten? Atau Mas Indra sudah ini sudah bobo? Mas Belum, Indra masih belum. masih Oke. belum pede. Oke, oke. Oh, belum pede. Ayo kita bareng-bareng. Kita lihat dulu. Praten ya. Praten itu mengatakan berbicara ikprat. Jadi prat, kita juga sama tadi dengan ini. Kita buang. Oh, waktu ini saya buat yang ini. Ini ya. Praten. Ini praten ini dia infinitifnya. Sekarang kita ingin mencari stam adalah dikurangi. Jadi, Praten. Nei, kalau praten dikurangi n berarti tinggal apa? Pra, Prat. prat. Ya, jadi dua A-nya karena sama rumusnya dengan yang ini. Jadi ikprat. Nah, yang ini Prat. karena Ya. kebetulan T semua yang stamnya. Jadi ikprat, hey prat, yay prat. Jadi nggak ditambah lagi T berdua. Enggak, karena sudah ada T di dalam stam. Yang lainnya gugur T-nya ya. Jadi dengan praten, ikprat, hey prat, zij prat. Ya. Wi, Wij, wi, ya wij apa? wi praten. Wij, Hutso kan itu udah bagus, jangan nggak pede-pede malu-maluin pede dong. Jadi ini udah bagus, jadi cuman berani aja. Mau di Sintrek ini kok jauh. Ntar aja kalau ketemu di Bandung di Sintrek. Ya, paham ya? Oke. Insya Nah Allah. sekarang ini siapa yang mau coba Mande Yurna? Kaiken, Kaiken. Ik. Kaiken, ya Ik. kaik. Ik. Kalau di ya. Ik kijk. Ya, ini gampang ya, Ya. ikaik. Ikaik. Tapi, jij, Jij kijk. Kijk. Bagaimana? Tambah T ya. Kijk. enggak lah, yang wij Enggak. itu yang di Ya. bawah, semua dia kembali lagi. Jadi Oh wij ya, ik kijken. kijken. Ya. Nee, nggak boleh. Ik kijk, Ik jij kijk. kijkt, ya, jij Jij kijkt, kijkt. zij Eh, kijkt, zij en kijkt. wij Hij. Wij, nee, wij Hij kijken. kijkt. Wij kijken. Hier, Bu, wij kembali lagi semua ke infinitif. Ya, Ya? kijken. Oke, kijken. Tapi ini apa namanya? Kita harus latihan. Oke. Sama dengan misalnya siapa lagi yang ada ya? Kita absen dulu. Ini ada satu yang mana lagi? Asbi kok diam aja? Biasanya rajin. Katanya lagi ngurus anak. Udah Oh, Asbi, lagi ngurus anak. Oh, pantesan biasanya rajin. lagi ngurus anak. Oke. Oke. Oh, Mande itu udah malam di sana ya. Mande siapa namanya? Mande itu kali ya. Oke. Kita. Mande Sony mau coba atau pendengar dulu sekarang? Mungkin masih mendengar. Oke. Bagus ya. Kita siapa lagi hanya oke. Nah, nggak apa-apa. Kita lihat saja kalau ada pertanyaan kita lihat di ruang chat. Mana nih? I have to leave. Oke. Oke, terima kasih.
Oke, Pandai Ira harus pergi. Oke, dia sudah hadir. Oke, kita pergunakan aja dengan siapa yang ada, Mande Yurna. Kita bisa bicara aja ya, berkomunikasi misalnya. Saya tanya, Wie ben, Wie ben jij? Kita lihat ini. We artinya we. Wie Oh, artinya yang di atas. we, Siapa? ya, Siapa Anda? we Wie ben, ben jij? ik, Mm-mm. ik Ben? ben Yurna. Ya. Bagus. Ik ben Yurna. Kalau saya tanya, who out ben jij? Out itu tua tapi berarti umur. Who out Oh, ik, ben jij? ik, Ben? ik Ya. ben Ya. 63. 63. 63. Oke. Nah, kalau kita tanya waar, itu waar itu di mana atau waar, War. waar woon jij? Di mana? Jadi artinya di mana Anda tinggal? Waar, ulangi dengan saya. Waar War born ye. woon jij? Ik, Ik woon, ik ik woon, born, ya, ik woon Tangerang. ik woon in. Oh, Ik woon, ik woon in Tangerang. oke, ik woon goed zo. Jadi udah bisa ya. Oke, saya tanya, tadi kita udah bahas, what ate jij? Walaupun sekarang lagi nggak makan, saya tanya, what ate jij? Bertanya kan sedang makan. Jadi apa yang kamu makan? Dijawabnya, Ik ik ate. ate an apple. Oke, bagus ya, ik ate. Jadi sebetulnya kalau kita praktekkan yang ini ya udah bisa ngomong. Oke ya. Oke, kalau saya tanya, waarom eet jij een appel? Mengapa ya? Waarom eet jij een appel? Jawabnya omdat. Ik will. Ya. Saya ingin gitu. Ya. Saya ingin will. apa? Hah? Ya, ingin apa? Saya suka. Oh, Kan ik tadi hou. ditanyakan kenapa kan makan itu kan? Ya bisa. Ik hou van appel. Ik hou Ik hou van van appel. Ya, gitu. Oke. Jadi ini kita bermain seperti ini sudah bisa, Mande. Misalnya kalau misalnya tanya kata-katanya kan ini loh. Apa? What do jij? Misalnya apa kerja kamu? Apa sedang apa kamu? What do jij? Ya, ik lees misalnya saya Ya, ik lees. lees. Oke, ik lees saya membaca atau saya menulis ik Schrijf ya, schrijf. Kalau membaca Ik membaca lupa. lees. Oh, ik lees. Oh ya, ik lees. Kalau menulis susah. Kalau misalnya berjalan, ik loop. Ya, ik loop. Itu kan udah bisa ya. Sekarang saya tanya, waarom loop je? Kenapa kamu jalan? Ada alasannya. Waarom loop je? Waarom loop je? Ik will op de markt. Mau misalnya ingin ke pasar gitu. Bisa. Tapi kalau waarom tuh mengapa? Oh, mengapa ya? Jawabannya omdat. Omdat. Oh, gitu. Omdat. Misalnya waarom drink jij water? Ik drink Karena water omdat ik dorst heb. Dat susah. Bilang aja, waarom loop jij? Oh, waarom? Kenapa Anda Kenapa berjalan? kamu berjalan? Karena ingin sehat. Ik wil Ik wil gezond blijven. Saya mau sehat. Ik wil gezond blijven. Ini agak susah ya, belum kita. Iya. Tapi kalau waarom itu misalnya gini, kenapa kamu menangis? Bukan karena mau ke pasar kan? Kalau menangis karena ada sebabnya. Jadi sebabnya sedih. Iya. Ik huil omdat. Huil itu huil menangis. Omdat yang susahnya itu yang ya gitu, apa-apa pokoknya sekarang prinsipnya udah bisa gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya hoe gaat het? Sering saya tegur di sini. Hoe gaat het? Apa kabar? Bagaimana? Hoe gaat het? Bawabnya yang singkat, goed. Bukan ik goed.
Nee, ik ben goed. Ya, goed aja, goed. Oh, Atau goed ya. Oh ya, ya. goed. Goed. Kalau misalnya, oke, ini Maria Sony bilang internetnya jalannya, oke. Saya balas dulu Maria Sony. Oke, jadi ini sebetulnya Yurna mudah ya kalau kita mengulang-ulang dan sedikit ini ya, sedikit merefine itu melatih. Ini siapa lagi? Mas Indra, masih ada nggak? Mau ini nggak? Mau latihan? Mau nanya? Enggak nggak Nggak berani. nanya? Oh, nggak berani? Ayo saya temenin. Kalau nggak Berani berani aja saya Pak temenin. Indra. Saya juga Iya, tebak-tebak aja. Salah-salah iya. mulu. Ayo kita latihan, Pak Indra, Mas Indra. Iya, iya. Oke, saya nanya, siapa namamu? Oke, who hate Ik, yay? ik, ik neem, ya betul. My name, my naam, kok baca bahasa Inggris. Oh, My my na- my my naam naam Indra. is my Oh, ada naam X-nya tubinya ya. harus ada kata kerja. My naam is My Indra. naam is Indra. Oke. Sekarang Ya, di mana? Waar di woon radio. jij? Waar woon Eh, jij? ik woon, ik woon ya Ik woon ya in Purwakarta. in Purwakarta. Oke, goed zo. Hoe oud ben jij? Who itu bagaimana? Jadi umur berapa? Who out? Berapa umurnya? Berapa? Mm-mm. How much ya? Ya, ya how much ya? Hampir sama ya. Hu- Berapa umur? Who out ben jij? Ik Ben? bin, Ik ben? ik ben eh, berapa ya? Kosong berapa? 7 berapa nih? Udah, Aduh, lupa. udah 70 belum? Udah 70 belum? Nyaris, Atau nyaris? Oh ya nyaris. hampir ya. Bulan apa, Mas? Bulan apa? Maret. Oh, Maret. Saya bulan April. Kita kan seumuran. Oke. Ik ben bijna 70. Jadi ik ben Ik hampir. ben bijna, tadi Saya bijna tulis ini ya. 70. Iya. Saya tulis Nol ya. tadi berapa? Ik ben. Ini ya. Ik Bisa baca ben, nggak? Ik ben ik bijna ben 70. Jadi bijna dibacanya 70. ik ben Bijna bijna kena 70. bijna tuh Baiknya itu nol. kita makanya kalau umur kita kira-kira berapa lagi dekat ke itu Hampir ya. melewati. Hanya hampir ya. Bijna. Oh, Ik ben bijna. Ya. hampir. Hampir. Saya biasanya waar ben je? Ik ben bijna. Maksudnya 5 menit lagi saya nyampe. Ik ben bijna. Kalau misalnya saya lagi dalam perjalanan di telepon, waar ben jij? Bijna. Over 5 minuten kom ik. Gitu ya. Jadi Oke. apa gitu. Bijna. Tapi kalau misalnya sudah ik ben 70. Atau kalau misalnya ini belum kita pelajari ik word 70. Saya akan menjadi, word itu akan menjadi, saya akan ik word. Ini kata kerja yang belum kita ini lupakan aja. Kita udah belum bahas, tapi ini bisa disebut ik word. Saya akan 70 saya akan ya. Tapi ini bijna di sini hampir. Oke, kan bisa tuh Mas Indra. Oke, Mas Indra saya tanya lagi. What is your hobby? Ik hobi ya. Main. Kalau dia Oh, punya main. Oh hobi iya. saya ya. Main hobi Main hobi is apa ya? Sepeda Fietsen. tuh lah. Fietsen. Sepeda tuh bukan bersepeda. Fietsen. Fietsen. Sepeda itu sepeda fits. Nah, oke, ini ada satu lagi yang bagus Oh, nih. Fietsen. Ya. Ya, ini ada lagi yang bagus ya. Fits itu saya masukin sini aja. Fits itu adalah kata benda. Saya langsung aja ini bahasnya. Nah, fits itu adalah tulisan gini, fits. Itu kata benda, sepeda. Tapi ditambah Ya. an artinya bersepeda. Ya, ya. Fietsen. Ya. Fietsen. Ini Fietsen. bersepeda. Main Jadi kalau main main hobi ya. ya, Main main hobi. hobi. Spitten. Fietsen. Fietsen. Spitten itu buang air ludah Spit- itu. Fietsen. 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 Oke. Ya, bersepeda. Kalau misalnya saya bersepeda ya, ini
sepedahan, ini bersepeda itu fietsen. Tapi kalau saya ik fiets. Saya Ya, naik sepeda itu. karena hah? Ik fiets. Tadi Saya fit- ik fietsen. Fietsen bersepeda, kata kerjanya. Infinitif. iya. Yang tadinya kata benda ditambah tambah en jadi kata kerja. Seperti misalnya Kata ini kerja. juga ya. Jadi ik fiets. Makanya eh, di dalam bahasa benda perlu kita tahu fungsi. Oke, lupakan saja itu. Oh, hobinya fietsen. Saya tahu karena sering lihat fotonya ya, Mas Indra ya. Oke. Saya mau cerita sekarang. Sebentar lagi kita tutup nih. Mijn hobby Main hobby is fietsen. is fietsen. Ya. Fietsen. Kalau saya sekarang Enggak bercerita tentang saya sendiri, ik heb veel hobbies. Saya punya, punya ya. Tadi kita bilangnya ik heb, tadi sepeda. udah ya, ik heb veel Ik heb hobbies. hobi. Hobi. Hobbies. Ya. Ada Vel, juga yang vel apa artinya, Mevro tadi? apa? Vel apa artinya? Veel itu banyak. Oh, saya mempunyai banyak hobi jadinya. Ya, ya. Ik heb veel. Tadi kita udah banyak ya bilang ik heb apel. Di sini Oh, iya. hobi, ik heb veel Ik hobbies. heb, ik Veel, heb, ya. ik heb verf. Ik heb 5. Maksudnya 5 apa? Maksudnya apa Mas Indra? 5 hobi. Ik heb ini apa benar? Mempunyai. Oh, udah ada. Ik heb mempunyai. Ik heb hobi is verf. Oke, nee, sebentar. Ik heb Mijn, 5. ja, We beginnen. Ik mijn hobby. heb, Ja. ik heb 5 hobbies. Ya, ini begini tulisannya. Ini satu bisa seperti itu. Tapi ik Mijn heb 5 hobby, hobbies. mijn, Ya, hob, mijn ya, hobby mijn hobby. is verf. Verf itu apa? Gak boleh. Verven maksudnya. Verf, Menggambar maksudnya. Mijn menggambar. hobbies. Gini, mijn hobbies. Kalau banyak, mijn hobbies zijn. Mijn hobby Kalau zijn. satu, mijn hobbies zijn. Satu ya. Oh, mijn hobby zijn. Mijn, Verf. Verven. maksudnya apa? Mengecat. Menggambar. Melukis. Enggak, bukan. Verven itu kalau kita mengecat, kalau melukis itu Painting. painting itu what is that Anton? Aduh lupa, tunggu. Schilderen itu melukis. Schilderen. Saya tulis mijn hobby is schilderen. Kalau misalnya kalau paint apa gambaran sepertinya schilder. Jadi schilder itu ya schilderen. Oke. Schilderen. Oke, saya mau tanya sekarang. Saya mau tanya, kemana tadi? Waar was jij? Maksudnya was itu ya. Ada urusan apa? Oh, ik heb. Nah gini. Ik heb. Ik heb. Ya. Wat te doen. What to do. Ik heb jadi kalau usah menceritakan. Ik heb wat te doen. I have something to do. Bahasa Inggrisnya. Ik heb bedrit. What? Bedri. Bedri apa? Bedri apa? Nggak ngerti saya. Artinya apa? Bisnis. Oh, oke. Ik heb wat te doen. Saya tulis ik heb wat te doen atau ik heb bisnis. Nah, bisnis. Ik bilang aja ik heb wat te doen. Ik heb what to do. Ya. Ik heb what to do. Ya, saya punya sesuatu yang ingin dikerjakan, nggak usah diceritakan apa. Something to do. Ya, I have something to do. Karena have itu adalah Have what to do. What to do nih, Bunda. Ya, I have what to do. Ini agak sedikit. Jadi gini ya. Tadi itu prinsip bacanya disambung, Bunda. Ik heb what. Benar. Ik heb what to do. What to do. Ya. I have something to do. Sebetulnya sama ini. I have something. Bahasa Inggrisnya ini I have. Tunggu ya. Mana dia nih? Ini nih. Loh kok. Ini kan I have
Deze ini artinya I have. Ya. Yang ini something. What? To do. What? Dikerjakan. I have something to do. Bahasa Inggrisnya. Berarti Oke. kalau Ya. bahasa Belanda ini ada tensesnya juga ya Bunda? Ya. Tensesnya banyak. Seperti bahasa Inggris. Tapi bahasa Belanda lebih rumit lagi. Seperti yang kita pelajari selama beberapa ini adalah apa namanya present tense dengan kata kerja Oh, yang bisa berdiri sendiri. Ini belum bahasa present saya tense, muluk. present tense ini Ini bahasa Belandanya apa Bunda? tegen, saya tulis ya di sini ya. Tegenwoordige, tegenwoordige tijd. Sekarang atau juga dibilangnya present ya. Ada istilahnya yang lain tapi tegen. Kalau misalnya verleden tijd itu Verleden. past tense. Tijd. Tapi misalnya Tijd. kalau misalnya toekomstige tijd, itu artinya apa namanya? Toekomstige tijd itu in the future yang akan, ya. Adanya ini yang paling sulit adalah voltooid. 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 Dia worden, apanya? Voltooid deel worden. Apa yang disebutnya juga seperti sebenarnya past perfect, bahasa Inggrisnya past Perfect. ya. Ya, kita nggak ada dalam bahasa Indonesia. Makanya nanti sebelum kita ke sana tuh harus tahu dulu fungsi haben, to have, sama to be. Karena itu nanti ada sangkut pautnya. Nah, sekarang kita sudah mempelajari hal yang baru. Mudah-mudahan ini akan menambah apa namanya keluasan kita berbahasa Belanda karena kita sudah bisa apa namanya membuat kalimat. Saya ulangi sedikit sebelum kita tutup, sudah waktunya hampir habis supaya jangan bosen ya. Saya ulangi dulu. Yang harus diingat adalah pronunciation yang harus diperbaiki. Satu, kedua kita harus tahu rumusnya. Bagaimana mencari stam karena stam itu sangat penting untuk nanti memberikan kata-kata yang diharuskan kepada ik, jij, hij, zij, dan wij, dan yang jamak lainnya, itu harus kita tahu. Dan bagaimana cara pengucapannya? Tadi sudah dibahas juga bahwa ada yang dibaca 2 huruf, ada yang 1, yang 2 itu kalau dia tidak ditutup oleh huruf mati gitu ya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana cara yang kita perbaharui tadi istilah baru kata kerja bantu. Kata kerja bantu adalah kata kerja yang tidak bisa bersendiri, namanya juga saya mau, dalam bahasa Indonesia mau, kata kerja ik wil. Ya mau apa kamu? Belum tahu. Jadi harus diterangkan dengan yang saya mau makan, sama ik wil eten. Jadi kalau kata kerja yang sifatnya membantu itu harus diterangkan dengan kata kerja yang menerangkan di belakang dan itu harus dalam bentuk infinitif. Tidak, tadi kita sudah mana tadi ya? Ini kalau nggak salah di sini. Ya, ini ya. Ik moet Nederlands leren. Ik moet, misalnya, ik moet leren. Nah, kalau ini misalnya gini, ini agak ya, soalnya. Ik moet leren koken. Ini ada kata 3 kata kerja berderet-deret. Ya, saya harus belajar memasak. Jadi yang pertama ini harus ini ke sini. Jadi di dalam kata kerja itu di dalam kalimat bisa kata kerja lebih dari 1, 2, 3. Yang 1 itu harus, yang 2, 3-nya itu tergantung. Ik moet leren kok. Saya harus belajar masak artinya di sini. Ya. Itu kita udah ini ya, mudah-mudahan itu bisa dipahami dan bisa diikuti. Kalau tidak, lihat lagi nanti tayangan ini dan juga bagi mereka yang ketinggalan tidak bisa mengikuti live, bisa mengikuti
di dalam acara tayangan dari Radio Gebuminang. Saya akan tutup les ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar, karena belajar dan mengajar itu sifatnya adalah sunnah ya. Jadi kita sebetulnya mengerjakan sunnah karena kita berniat untuk berbagi. Saya ucapkan kepada semua yang hadir walaupun melalui YouTube atau yang melihat melalui Zoom. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa menjadi manfaat. Terima kasih Amin. kepada Radio Gebuminang yang sudah selalu mendampingi Mandeh Minang Mancanegara dalam acara-acaranya, antara lain acara belajar bahasa Belanda, dan juga kami ada acara tilawah, dan juga setiap minggu ada kegiatan dalam misalnya pengajian, bukan tilawah ya, tapi betul-betul kajian, dan juga ada webinar yang kadang-kadang mempunyai topik yang sangat menarik sekali. Jika Anda tertarik, silakan lihat di Radio Gebuminang. Mereka Radio Gebuminang juga menyiarkan, atau tik saja Mandeh Minang Mancanegara dan pasti akan melihat kegiatan-kegiatan kami di udara. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya ucapkan untuk pendengar dan pengikut yang berada di Indonesia, selamat beristirahat, selamat tidur atau welterusten. Dankjewel. Dank u wel, En mevrouw tot Tati. graag gedaan en tot volgende week. Salam, goedenavond. Goedenavond. Kalau goedemorgen ya, oke. Jadi, oke, terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tot de volgende Alhamdulillah, insya keer. Allah. Oke, terima kasih ya. Selamat malam, Oke. sore Uni. Iya, nggak apa-apa. Kita tutup aja ya, karena mungkin udah Ya. pada malam di sana. Oke. Ya. Dah, tot ziens. Dankjewel Uda, dankjewel Dadah. Mandesoni.